Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Asia, kita minggu ini bisa bertemu lagi nih. Bener. Bersama dengan Mujahid-Mujahidah Wong Solo, Ahi dan Ukti Villa semuanya. Alhamdulillah ya. Rindu gak ya? Rindu kali ya, rindu lah ya. Soalnya kan kita menimba ilmu, jadi insya Allah emang kita ketemunya dalam kebaikan ya, dalam kebaikan taman-taman surga katanya. Kalau kita dengar kajian itu sama dengan kita membangun taman-taman surga. Insya Allah ya. Amin ya, insya Allah. Ketemu di mana nih? Di podcast Al-Jannah bersama Meraih Surga. Masya Allah, Asia. Nah, Asia seperti biasa nih, kita nanti akan panggil Ustadz. Tapi sebelum itu, kita mulai dulu podcast kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rudi, karyawan dari Wong Solo Amuntai. Kepada Saudara Rudi, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Saudara Rudi. Insya Allah pembacaan Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan di podcast kita ini, Asia. Amin. Nah, Asia, kita mau bahas apa nih? Nah, kali ini kita akan ngebahas permasalahan seputar pernikahan. Kemarin kita udah ngebahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Terus pernikahan, apa itu nikah, dan ini udah masuk step di setelah menikah gitulah ya. Dan apa sih masalah-masalah yang terjadi? Nah, yang sering terjadi itu adalah bagaimana sih sebenarnya hukum wanita berkarir setelah menikah? Karena kan ada orang yang berpikir, oh kalau udah nikah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, harus di rumah aja gitu. Nah ternyata ada nih hukum-hukumnya, ada batas-batasannya yang sesuai syariat dan itu juga tertera di dalam Al-Quran. Nanti kita dengar penjelasannya bagaimana secara detail. Oke deh, nggak sabar nih untuk dengerin gimana ya kira-kira penjelasannya tentang wanita yang berkarir ya.
Oke, tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, itu tadi Asia, produk dari Makanku, Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Ini dia produknya di depan ya. Benar banget. Selalu terpampang di sini. Iya. Jadi ada yang menggunakan pemanas, ada yang tanpa pemanas. Dan ada juga loh Asia di depan ini yang kita lupa sebutin. Apa tuh? Minumku. Oh iya, minumku, minuman herbal ya? Iya, minuman rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu asli. Udah dicincang-cincang sesuai porsinya lah. Ada gulanya sekalian. Jadi Oh, udah Masya Allah. tinggal dituang pakai air panas aja sih ya. Benar banget. Jadi kita udah nggak payah lagi nih motong-motong dulu kalau mau wedangan-wedangan benar, gitu benar, kan. benar. Kadang kan sebenarnya pengen nih hidup sehat tapi males. Gitu ya. Jadi, Mager motong-motongnya inilah gitu dia, ya. Terjadilah Ini dia kemudahan, solusi ya. solusinya Masya ya. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah jadi mungkin ntar abis ini kita minum-minumku kali ya boleh, biar boleh. fit lagi nih. Iya, Masya iya. Allah. Agak-agak ini soalnya. Ya udah tadi kita mau bahas sama Ustadz siapa nih Asia? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Ajis. Beliau adalah tim dakwah Solo Group wilayah Jawa Tengah 2. Jawa Tengah 1. Oh, oke. Nah kan bener biar menjadi kadang kan banyak yang bertanya-tanya nih sebenarnya. Boleh nggak Boleh ya? nggak? gitu? Jadi yang gelisah mungkin bisa jadi sedikit lebih tenang Gelisah, dengan galau, penjelasan merana. dengan penjelasan dari Ustadz nanti. Jadi langsung aja kali ya. Jadi nggak usah banyak-banyak kita cerita. Ustadz Aziz. Ustadz Aziz, kita persilahkan masuk ke dalam podcast, ke dalam ruangan podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Iya Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik semua, mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di rumah ataupun di outlet masing-masing diberi kesabaran, diberi kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita terakhir kemarin bahas apa ya sama Ustadz ya? Bahas wali nikah ya Ustadz ya? Prewedding. Oh iya, Oh iya, prewedding. prewedding baru ya. Benar. Iya, Apa itu prewedding dan lain sebagainya. Emang Mungkin bagi yang belum sempat nonton prewedding bisa tuh di bisa episode dilihat sebelumnya ya. episode sebelumnya Bisa kita dilihat di ngebahas episode tentang sebelumnya. prewedding. Nah, Apa kali hukumnya, ini bagaimana sebaiknya benar gitu banget. ya. Kita Iya, ngebahas iya. tentang boleh nggak sih sebenarnya Ustadz wanita tuh berkarir setelah menikah gitu. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi hukum mengenai istri bekerja setelah atau istri bekerja itu bagaimana? Pada dasarnya memang bekerja itu adalah perintah dari Allah kepada secara umum. Ini di dalam surat At-Taubah dikatakan ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulihu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang itu, i'malu, bekerjalah kalian semua. Fasayarallahu amalakum, maka nanti Allah akan memudahkan hasil dari pekerjaan kalian semua itu, dan juga para rasul dan juga orang-orang mukmin. Artinya kalau kita bekerja itu insya Allah akan dipermudah dalam hal mencari nafkah dan sebagainya. Nah ini perintah ini adalah perintah umum, tidak hanya khusus untuk laki-laki saja. Jadi Syekh bin Baz mengatakan bahwa Islam itu tidak melarang wanita untuk bekerja ya selagi memenuhi
syarat-syaratnya. Ya, artinya tidak ada maksiat di situ ya. Tidak ada perbuatan atau sesuatu yang melanggar syariat Islam. Jadi perintah ini adalah umum ya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan di hadis yang agak panjang ya, ada kulukum ra'in dan sebagainya. Di situ kelanjutannya ada wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ini hadisnya sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di kitab Bukhari ada, di kitab Sahih Muslim juga ada. Artinya wal mar'atu ra'iyatun ya. Yang namanya perempuan itu adalah pemimpin juga. Di mana nanti wa mas'ulatun. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumah suaminya. Ya artinya kan ini wakilnya ini, second line-nya ya. Kalau pertama kan suami, kemudian kalau suami bekerja maka penanggung jawabnya adalah istri atau wanita ini. Dan ini nanti wa mas'ulatun nanti akan dipertanggungjawabkan ini di hadapan Allah ini. Tugas seorang istri bagaimana? Apakah hanya sibuk TikTokan atau sibuk WhatsAppan atau sibuk belanja shopping ya dan sebagainya. Kebutuhan rumah boleh kali ya. Jadi rumah kok ini gitu ya. Jadi itu sebenarnya tugas utama itu. Nah, kalau merujuk kepada perkataan dari Syekh bin Baz tadi, memang sebenarnya wanita boleh bekerja ya, selagi dia tidak melanggar. Nah, pekerjaan yang melanggar itu yang bagaimana? Pelanggarannya seperti apa? Ya, yang pertama ya, misalnya ini contoh ya, boleh wanita itu bekerja asal yang pertama tidak mengganggu kewajiban utamanya dia sebagai seorang istri. Benar. Dalam sebuah ungkapan dikatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah pendidik, dia akan mentarbiyah anak-anaknya ini. Jadi pendidikan pertama itu adalah dari sosok seorang istri. Lah kalau dia bekerja ya, kalau memang dia bisa membagi waktunya ya nggak masalah, karena banyak juga udah yang wanita karir tapi ya, terbengkalai ya Ustaz, maksudnya. Ya terbengkalai, tapi juga ada ini yang berhasil dulu, saya cerita yang berhasil dulu. Ada yang anaknya sampai 6 sampai 7 tapi dia berhasil, ada ya. Dulu itu ada seorang anggota DPR, saya lupa namanya itu ya. Anaknya hafid semua. Padahal anaknya berapa? 11 atau berapa ya? Dengan kesibukan dia. Ya, beliau sudah syahidah, beliau sudah meninggal. Iya. Anggota dewan lagi, saya nggak sebutkan namanya, tapi yang saya pernah dengar seperti itu yang. Jadi ini kan kalau memang seperti ini ya berarti dia ya nggak masalah. Iya. Cuma ada juga yang kadang ada juga yang istri kalau begitu istri nggak kerja, ada juga istri yang nggak bekerja tapi rumahnya berantakan juga, sama aja. Maksudnya nggak benar juga. Jadi intinya adalah boleh bekerja tapi kewajiban utamanya itu jangan sampai terbengkalai lah. Kadang itu kalau istri bekerja itu kadang nanti dia merasa aku udah bekerja sehingga ketaatan kepada suaminya itu berkurang. Nggak bisa total ya. Nggak bisa total. Sampai rumah udah gitu, capek. udah gitu suaminya egois lagi. Udah suaminya tahu istrinya kerja, suaminya nggak mau tahu, teh aja dibuatin, minuman dibuatin ya. Nah ini juga harus komitmen dulu ya Ustaz. Komitmen dulu dari awal memang kalau perlu buat kesepakatan lah, saya kerja boleh ya. Kalau memang mungkin kalau saya sebagai suami saya akan ini dulu, kita akan kira-kira kalau bekerja ya memang kalau nuruti cukup ya susah orang, namanya manusia itu semakin banyak kebutuhannya kan semakin ini. Jadi sebenarnya alasan cukup itu sebenarnya karena relatif benar. Ya, ada juga yang suami istri kerja juga masih nggak cukup juga. Benar, masih kurang juga. Kan repot lagi nih, udah suami kerja, istri kerja, terbengkalai, akhirnya apalah justru anak-anaknya tidak terperhatikan. Ya kalau seperti itu nih saya lebih banyak madorotnya daripada. Nah inilah mungkin yang termasuk tidak boleh ya sebaiknya nggak usah kerja aja lah. Kalau mungkin suami yang bijaksana barangkali lo nanti nggak cukup, orang 2 aja nggak cukup. Tapi sekali lagi Allah itu sudah menjanjikan ya, dan tugas utamanya bekerja mencari ma'isyah, mencari nafkah itu adalah tugas tanggung jawab utama itu adalah suami. Kullukum ra'in kata Nabi, kalian semua adalah pemimpin. Bapak-bapak itu pemimpin. Pemimpinnya yang dipimpin siapa? Keluarganya. Maka dalam dalam Al-Quran itu dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Diri dan keluarga ini tugas tanggung jawab suami ini, menjaga, memastikan kemaslahatan. Istrinya juga begitu, membantu suaminya. Membantu suaminya bagaimana supaya tercipta keluarga yang
sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan pernikahan yang banyak diulas kemarin kita juga pernah ulas ya. Sekilas tentang tujuan pernikahan kan litaskunu ilaiha. Bagaimana mau timbul ketenangan kalau dalam keluarga kalau misalnya tidak tahu fungsinya, tidak tahu tugasnya masing-masing. Atau malah kebalik, istri yang bekerja, suami di rumah ngomong anak. Alasannya gaji istri lebih banyak. Kalau gitu gimana Ustadz ya? Misalnya mereka udah punya kesepakatan sendiri tuh. Ya udahlah yang kerja istri, suami ngomong anak di rumah itu gimana Ustadz? Saya rasa apapun yang bertentangan dengan syariah itu tidak baik lah. Karena jadi kayak jomplang gitu loh, karena kan kepemimpinan itu ada di suami. Apalagi malah mempekerjakan istri. Nanti kalau istrinya kurang hormat nanti suaminya marah lagi. Karena kita ada ini kan Ustadz, kalau misalnya istri itu udah terbiasa sendiri ya. udah Ya, terbiasa mandiri sendiri, gitu ya. mandiri gitu, malah dikhawatirkan takut tidak membutuhkan suaminya Iya. gitu. Itu kan Justru, jadi iya, waspada betul. juga ya Ustadz. Justru kalau di luar negeri itu kalau saya kita melihat Masing-masing berita-berita malah ada, itu justru kasihan loh sebetulnya. Wanita karir ya, mungkin ini masih kontroversi terserah, mungkin nanti ada yang menentang juga itu. Ya, tapi kalau saya berprinsip laki-laki bekerja. Adapun istri bekerja boleh, nanti di bab akhir nanti akan kita sampaikan. Ya. Itu yang pertama itu. Jadi syarat dibolehkannya wanita bekerja itu boleh wanita bekerja tapi tidak mengganggu atau tidak membengkelaikan ya. Sehingga kewajiban utama itu terbengkelai karena bekerja. Kemudian yang kedua juga harus ada izin suami. Ini yang penting. Ya, ini yang paling penting. Ya kan ada hadis tentang ketaatan bagaimana, walaupun hadis ini lemah ya, karena di dalam perawinya itu ya ada seorang yang diindikasikan ya, yang dia membuat status hadis itu menjadi lemah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Namun hadis ini juga termuat dalam berbagai macam kitab, termasuk dalam oleh Imam Al-Ghazali juga dinukil itu. Kemudian Imam Syafi'i tapi mengatakan ya walaupun lemah hadis ini bisa dipakai ya. Kemudian hingga dikritisi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama yang memang beliau bermadzhab Syafi'i juga, tapi beliau mengkritisi ya pendapat dari Imam Syafi'i ini. Beliau mengatakan banyak hal-hal yang bertentangan kesahihan hadis ini dengan ayat Al-Qur'an. Tapi ini sekilas kita uraikan, mungkin sudah banyak hafal itu bagaimana ada seorang laki-laki yang mau pergi berjihad, mau pergi berperang, kemudian dia berpesan kepada suaminya, kamu jangan kepada istrinya ya, kamu jangan pergi keluar dari rumah sebelum ada izin dari saya, atau kamu tidak saya izinkan untuk keluar dari rumah. Hingga akhirnya suatu ketika ibunya meninggal ya Ustaz? Ya orang tuanya itu meninggal, ayahnya kalau di ayat itu ayahnya itu sakit keras dulu ya dia mau disusul keluarganya ini, ayahnya sakit keras, ayahmu sakit keras, wah saya nggak dapat izin dari suami. Hingga kemudian akhirnya sampai kemudian dikabarkan meninggal, dia juga nggak bisa layak, karena nggak berani itu. Ya kemudian orang tadi mengadukan kepada Rasulullah ini anak saya ini gimana? Bapaknya udah dari sakit, bapaknya meninggal, kok nggak dijenguk, itu bagaimana? Ya, kemudian Rasulullah pun bersabda, dosa-dosa orang tuanya sudah diampuni karena ketaatan suami tersebut, ketaatan istri tersebut kepada suaminya. Itulah pentingnya tadi izin dari suami. Jadi izin dari suami itu jangan diremehkan ya. Maka seorang suami berhak untuk melarang istri ya bekerja. Ya dalam hal ini misalnya ini hingga akhirnya ini menjadi analogi, bisa dianalogikan sebagai bekerja juga gitu loh. Artinya kalau memang suami tidak mengizinkan bekerja loh, tapi kita nggak cukup nggak. Urusan itu sekali lagi itu kan relatif. Ya. Tapi kalau memang sebaiknya kan kecuali dikomunikasikan aja cara yang baik, bagaimana caranya benar. Intinya itu komunikasi ya. Kemudian yang ketiga, kalaupun pekerjaannya itu yang halal ya. Satu halal pasti ya. Yang kedua diminimalisir ya, meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan maksiat. Jadi asal pekerjaannya itu
tidak bertentangan dengan syariat Islam lah. Iya benar-benar. Ya mungkin kerja di Wong Solo ya. Itu paling aman insya Allah. Insya Allah aman ya. Karena memang lingkungannya ya. satu Ya. lingkungan, terus yang kedua emang kita tuh diajarkan ya tadi kan saat amaliyah kita juga ada gitu loh. Berarti kalau misalnya istri bekerja di Wong Solo, insya Allah Iya. tidak meminimalisir tadi saat meminimalisir Insya Allah sangat maksiat sangat minimalis sekali. yang terjadi. Jadi kalau misalnya udah nikah, tolonglah suami izinin saya kerja di Wong Solo kok gitu. Insya Allah lah ya. Suami bisa Insya Allah tenang tidak ya. ada masalah. Karena tenang gitu. Ini loh jadwal kami nih setelah Iya. masuk sampai pulang nih ada jadwalnya gitu. Jadi Ada suami doa, juga sholat tenang duha, gitu. gitu Benar. ya, Jadi Masya suami juga oh ya udah aku izinkan kamu untuk bekerja Di dengan Wong- ini. Asalkan di Wong Solo. Masya Allah. Ya, dan makanya kan kita berusaha menciptakan bagaimana supaya tempat kerja kita ini di Wong Solo Group ini bagaimana supaya betul-betul apa namanya kemaksiatan itu diminimalisir. Diminimalisir Nah, ini sekali, benar-benar. ini termasuk bahas masalah pernikahan, bahas masalah ini kan supaya kita terminimalisir. Benar-benar. Kemungkarannya terminalisir. Nah, kalau kita bekerjanya di tempat yang seperti itu, ini bukan karena ini ya, bukan karena satu tempat ini tidak. Di tempat lain juga dimanapun ya. Selagi itu tadi meminimalisir kemaksiatan, terjadinya ikhtilat laki-laki perempuan, ya campur baur jadi satu. Ya kita kan walaupun dalam tanda kutip satu tempat, tapi kan ya tidak terus berdekat-dekatan terus kan. Ya. Menimba ilmu ya Ustaz. Ya, Jadi itu ada- pun kita awasi dengan ketat. Makanya kalau ada yang mau melanggar sini kita ingatkan, Ini termasuk media, melalui media ini, podcast ini kan juga dalam rangka itu ya. Meminimalisir tadi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maaf tadi yang itu ketiga, yang ketiga ya. Ustaz. Ini yang keempat iya. ya Ustaz. Yang keempat, nanti diingatkan kalau hitungannya. Jadi yang keempat, Faktor U, Ustaz. pekerjaannya itu usahakan pekerjaan itu yang sesuai dengan tabiat wanita. Iya. Jangan kerjanya laki-laki ya Ustaz. Ya. Dia wanita kerjanya Ya kamu saya izinkan kerja angkat-angkat batu yang ada di sana itu ya. tukang bangunan misalnya Ya gitu bukan, ya. saya bukan mengatakan terus itu enggak boleh enggak, tapi sesuai dengan tabiat Sesuai wanita. benar gitu loh. benar. Ya enggak apa-apa misalnya wanita nyopir truk tapi Nyopir. apa ya tega suaminya Iya, misalnya benar, ya. benar, Yang benar, kerjaan berat-berat nyopir apa itu eskavator misalnya. Yang berat-berat lah. Iya. Ya tentu saja kita kan sebagai seorang suami pun kalau saya juga enggak tega. Saya yakin semuanya juga enggak tega ya. Jadi Benar, yang sesuai dengan tabiat wanita, oh Benar. apa banyak dokter yang khusus wanita. Iya. Sekarang kan kita akan kesulitan kalau periksa apa Apalagi dokter namanya? Aujin ya Ustaz. Ya dokter kandungan, dokter ya penyakit-penyakit yang lain lah yang idealnya itu memang sakit wanita di apa namanya Ditangani oleh ditangani dokter oleh wanita. dokter wanita. Ya cuma memang dalam kondisi darurat memang tidak ada masalah. Nah disitulah wanita muslimah Maju. terjun. Iya Ya. benar. Termasuk ya kuliner insya Allah kan ya sesuai fitrah wanita. Iya benar. Masak-masak itu kan sesuai fitrahnya wanita ya. Itu juga bisa diperbolehkan. Guru, ya, Pengajar ya. ya pengajar, dosen, ya yang tentu saja ya kalau bisa ya diusahakan kalau misalnya ini ya apa namanya seminimal mungkin ya itu. Yang penting kita tadi sudah ikhtiar ya Ustaz. kita ikhtiar banget itu. Ya itu kita nggak usah mikir insya Allah, udah Allah akan jamin tuh. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha, dan semua makhluk yang melata di muka bumi itu rezekinya udah dijamin. Ya. Insya Allah jika pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya tentu saja dengan syarat-syarat yang lain tadi terpenuhi, insya Allah diperbolehkan bekerja. Ya. Kemudian yang keenam, nah syukur bisa pekerjaannya itu atau lebih baik lagi pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Apalagi sekarang itu kan WFH kan semuanya Iya, banyak Ustaz. bisa dikerjakan dari rumah. Ya sekarang sudah ada online ya terutama jual beli Jualan online, ya, jualan benar. Yang kita tidak Harus keluar rumah, ya, ya, tidak harus meminimalisir tadi itu ada ikhtilat, ada tabaruj, ada memakai wangi-wangian yang akhirnya bertentangan dengan syariat dan sebagainya itu untuk wanita kan. Jadi banyak sekali sebetulnya ya. Jadi untuk zaman sekarang di era pandemi seperti ini justru cocok WFH yang online itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau memang wah Pak enggak bisa bekerja, tidak ada alasan tuh. Yang penting niatnya ya Ustaz. Ya, yang Kembali penting lagi niatnya, Mau ya. kerja Walaupun- kerja itu apa gitu loh, sesuai syariat kah atau emang dia mau kerja mau memenuhi kebebasan diri dia sendiri. Iya, walaupun ya itu yang penting itu syaratnya tadi terpenuhi. Yang
penting syaratnya terpenuhi. Dan tetapi juga harus kita garis bawahi bahwa yang paling penting itu pekerjaan untuk mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Ya maka bagaimanapun keadaannya ya suami ini harus tetap bekerja. Maksudnya tidak boleh terus nganggur gitu loh. Kecuali ya memang dia sama sekali mungkin secara fisik dia terbatas dan sakit dan sebagainya itu ya. Tapi kalau memang Masih bisa, masih kuat, masih ini ya seorang suami wajib bertanggung jawab. ya. Ini kadang apa namanya bahkan kalau ada yang apa namanya dulu kan ada sahabat yang mau sholat terus, mau puasa terus, ini aja dilarang oleh Nabi lah. Apa namanya bahwa kita punya kewajiban yang lain lagi, suami itu punya kewajiban yang lain apa? Memberi ma'isyah, memberi nafkah kepada keluarganya. Ini malah justru kadang Pak menggantungkan apa namanya kepada orang lain, kepada istrinya, kepada ini ya dia sibuk beribadah. Saya rasa juga bukan masalah sibuk beribadahnya bukan, tapi dia meninggalkan kewajibannya sebagai suami itu sudah tidak pas itu ya. Gitu saya rasa mungkin sekilas. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah jadi bisa apa menjadi pertimbangan. Jadi waduh saya nanti kalau karena kadang saya jumpai juga apa namanya problem seperti itu, ada yang mau menikah itu takut Pak lah nanti saya kalau istri ya bagi yang karyawan atau yang perempuan yang mungkin mujahidahnya ya dari Wong Solo Group ini ada juga yang kita tanya Pak nanti saya nggak bisa bekerja Pak apa ya selagi memang pekerjaan itu ya itu tadi rambu-rambunya itu dipenuhi kenapa tidak ya. Tapi sekali lagi yang kita tegaskan ya seorang laki-laki juga ya dan insya Allah kita yang sudah bekerja di Wong Solo Group insya Allah cukup kok ya. Wah Pak ini kurang Pak ya kalau dituruti kurang ya kurang terus ya sambil tentu saja kan kita juga ikhtiar juga ya tetap selalu bersyukur ya besar kecilnya itu kan juga ya memang itu menentukan tapi kan juga tidak 100%. Ada juga yang karena orang itu semakin gajinya naik dikit nanti gaya hidupnya juga mulai berubah itu yang bikin kurang. Dan juga jadi kufur nikmat gitu loh San. Jadi dia ya kurang bersyukur ya kurang lagi. Padahal kalau dia sedikit dapatnya terus bersyukur kepada Allah insya Allah cukup terus. Nah insya Allah lazidanakum. Kalau kita syukur ditambah lah. Ya. Ini yang harus kita yakini ya. Kita apa namanya selalu kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu sudah memberi kepada kita itu cukup. Adapun kalau kurang itu mungkin yang membuat kurang itu sebenarnya gaya hidup. Ya. Kalau untuk hidup saja cukup di masyarakat ya. Kalau untuk sekedar hidup cukup, tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup berapapun akan kurang karena semakin penghasilannya atau ma'isyahnya itu semakin bertambah, ya otomatis tuntutan gaya hidupnya itu juga akan makin naik dan sebagainya. Nah ini kalau kita nggak pintar-pintar mensiasati ya, hingga akhirnya banyak yang akhirnya tidak bersyukur terus orang yang koruptor itu kan karena nggak bersyukur itu. Menghalalkan segala cara. Padahal kita lihatnya kan udah enak, wah udah pegawai, udah ini kenapa masih? Karena nggak syukur. Nah tadi termasuk masalah bekerja ini ya, jadi ya kalau misalnya ada suami yang dalam tanda kutip tidak memperbolehkan, udah saya aja yang kerja, wah itu lebih bagus lagi. Ya. Dan Allah akan menjadikan akan menjanjikan yang lebih lagi ya. Memang coba kita matematika aja lah, sebenarnya kalau kita hitung betul-betul nggak akan ketemu ya, maksudnya kok bisa sampai cukup sama sekali itu nggak akan pernah ketemu. Misalnya gaji kita berapa, ada yang gajinya 3, 4, 5 juta ya, dihitung-hitung kebutuhan hidupnya makan satu orang berapa, 2 orang, pakai matematikanya manusia nggak ketemu loh itu. Itulah yang namanya rizki ya. Jadi rizki itu tidak bisa dimatematika secara pakai logikanya manusia. Kita nggak tahu datang dari mana aja gitu ya. Dan dalam bentuk apa bentuk apa gitu. Dan ada cerita itu, ada teman yang cerita waktu itu dia kerja di tempat yang lain sama-sama resto, dia gajinya lebih besar. Begitu masuk di sini gajinya maaf ya tidak sebesar ketika di karena mungkin di sana jabatannya sudah tinggi, di sini masih kembali ke nol lagi ya. Saya tanya Mas, jenengan gaji di sana berapa? Oh saya 2 kali lipat di sini Pak. Selama sekian tahun kerja di sana dapat apa Pak? Nggak dapat apa-apa Pak, nggak nyantel Pak. Tapi begitu bekerja di Wong Solo Group, ya, alhamdulillah termasuk di Wong Solo Group, ya, dia bekerja itu sama-sama 2 tahun, ya. Sekarang dapat apa? Pak, alhamdulillah Pak, saya walaupun ini nyicil, saya masih bisa beli motor. Dulu kerja 2 tahun dengan gaji 2 kali lipat dari yang ada di sekarang. Apa gitu, nggak nyantel.
nggak menghasilkan ya maksudnya Berarti nggak bisa juga untuk beli gitu ya, motor ya nggak tahu mah itulah rezeki ya. Jadi Rezeki kita Allah, jangan benar-benar. kalau kita gaji kita mungkin istilahnya kok lebih kecil daripada di tempat yang lain dengan kita nggak usah underestimate lah Iya bahasanya. benar, Nggak usah minder lah, ya nggak usah. jangan minder. Karena Allah itu sudah memberi kepada kita itu apa namanya rezeki itu Sesuai takaran ya, masing-masing sesuai gitu, takaran benar-benar. masing-masing. Tidak akan tertukar rezeki itu ya. Jadi sekali lagi kalau kebutuhan kita itu kita hitung dengan kebutuhan mereka atau mungkin kita hitung-hitung nggak akan ketemu itu dengan rezeki dari Allah. Ya, boleh jadi sekarang pengeluaran kita sekian. Dihitung matematika gaji nggak cukup, tapi kok ternyata kok cukup. Cukup, Malah sisa lagi. Bisa infak, bisa ini. Apalagi gaji kita kan udah dipotong 2,5% kan untuk Zakat infak sudah zakat infak sedekah. Inilah yang mungkin yang membuat berkah itu tadi. Sehingga benar banget. jadi tadi kalau alasannya kerja, istri kerja, sekarang kita kembali ke tadi itu alasannya itu apa? Kadang ada memang kita terlalu itulah kalah sama gengsi, Ya. omongan tetangga, lihat tetangga nggak beli, kerja gitu. lihat tetangga beli Ya. kulkas, mulailah iri Nah. dengki, lihat tetangga beli ini gitu. Padahal sebenarnya kita harus mensyukuri apa aja yang Ya. ada Allah kasih gitu loh. Karena rezeki itu tadi nggak harus dari materi, ketenangan hati juga Ya. rezeki, bahagia anak-anak juga rezeki seperti Betul. itu. Jadi ya itu tadi kalau memang istri mau suami juga kalau mau memperbolehkan istri untuk bekerja komunikasikan lagi. Iya, Nah, jangan sampai nanti juga suami juga apa namanya justru menuntut yang berlebih kepada istri karena bagaimanapun istri sudah capek ngatur rumah tangga semuanya sudah nggak membantu suaminya. Ya, Kan malah- fungsi istri bekerja tuh hanya membantu, bukan Membantu. menjadi pokok utama Iya. gitu, benar-benar. yang utama memberi nafkah itu suami. Iya, benar banget. Kalau misalnya sampai suami apalagi kok malah dalam tanda kutip mempekerjakan istrinya, wah, malah itu- istri yang kerja giat, dia yang leha-leha, Wah, itu mohon kurang ini lagi. maaf. Ya. Salah pilih suami nih. ini Coba salah istrinya salah alamat ini. bisa ngasih video kita yang kemarin ya tentang kewajiban suami kepada suami. istri. Ya benar-benar. Syukur ya itu tadi syukur suami malah udah berapapun hasilnya Kamu terima gitu. Kita juga Ya, harus menerima Ustaz ya. ya, Kadang misalnya. nggak boleh kerja, ya udah kamu nggak usah kerja. Tapi dia nggak menerima dengan gaji suami yang segitu gitu loh. Jadi nggak cukup lah kayaknya skincare aku nggak cukup. Jadi aku harus kerja gitu loh. Ya itu mohon maaf ya kita Ya. kembali lagi tadi kan turunilah gaya hidup. Ya. Tetap seberapa dapatnya tetap kita syukurin, insya Allah cukup. ya Sesuaikanlah dengan kebutuhan ya, karena kadang ya itu tadi keinginannya lebih tinggi daripada kebutuhannya. Sebenarnya kita tuh nggak butuh yang terlalu gimana-gimana kan, tapi ya itu tadi ya. Nengok matanya, Manusia. aduh kayak cantik nih. Kayaknya ternyata keranjang Shopee itu udah penuh ya, mohon maaf. apalagi sekarang kan udah bisa Shopee-nya udah menjerit nih. belanja online ya dikit-dikit itulah belanja tadi. dikit-dikit belanja. Belanja dari rumah. Kita juga menghindari mubazir ya Ustaz, karena Ya. kan meminimalisir pemasukan. Jadi juga kita apa yang kita beli ya, kalau emang nggak Iya. butuh-butuh banget gitu nggak usah Iya. dibeli gitu. Ditakar lagi kebutuhannya. Karena apa yang kita apa. punya akan dihisap gitu loh, baju dan lain sebagainya gitu. Ya meminimalisir itu ya yang butuh-butuh aja lah, kalau emang udah butuh banget ya beli Baru gas. Yang butuh Ya, baju atau- gamis. atau pinter-pinteran istri juga dalam mengelola. Jadi istri itu luar biasa loh. Dia harus jadi seorang akuntan, harus jadi seorang guru, harus jadi Manajer, seorang Iya, dokter, manajer. bener. Chef. Lah kalau kayak gitu mau kita bebani lagi, ya apa namanya sekali lagi ya sesuai dengan kesepakatan. Tapi Sesuai sesuai dengan yang materi yang kita bahas ini permasalahannya kalau bekerja itu bagaimana ya? Ya itu tadi asal sesuai dengan koridor-koridornya. Sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, alhamdulillah nih Asia ya, udah semakin nambah lagi nih ilmu Ilmu kita kita. terkait hukum-hukum wanita yang bekerja ya. Benar-benar. Jadi ada kita nggak ngebahas tentang yang fikih gitu loh, maksudnya yang ya ini nikah apa ini, ternyata kita ngebahas tentang permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga juga gitu. Ini kan salah satu masalah yang gitu di loh, masyarakat kita yang di ya. masyarakat yang sering terjadi, yang istrinya ya asik kerja aja tanpa izin suami gitu loh. Yang penting aku kan ini mau ini dia kerja aja, padahal suaminya belum ngomong gitu saat belum boleh, belum iya, dia udah ya udah pokoknya aku mau kerja gitu. Jadi nggak tahu nih syarat-syaratnya, peraturan-peraturannya tadi ya Ustadz. Nah ini udah dijelasin oleh Ustadz, insya Allah jelas dan insya Allah bermanfaat lah untuk kita. Amin, insya Allah. Oke deh, sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz, kita saksikan dulu yang berikut ini.
Nah itu tadi produk dari Wong Solo Group ya bener Asia. banget. Ada macam-macam, ada ikan, ayam yang udah tinggal digoreng aja. Karena kondisinya udah matang Iya, ya. bener. Ada Tinggal digoreng sambal, sebentar biar iya. kriuk-kriuknya gitu. Dan ini bisa disimpan di suhu ruang, nggak perlu ditaruh di frozen. Langsung Masya aja. Allah, iya benar banget. Insya Allah halalan Thayyiban. thayyiban. Simpulannya Ustaz, biar makin paham nih, makin greget. Ya, Apa sih sebenarnya syarat-syaratnya tadi gitu? Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, menjawab pertanyaan bagaimana kalau seorang istri sudah, seorang wanita sudah berkeluarga, sudah bersuami, bolehkah dia bekerja? Ya, jawabannya yaitu tadi bekerja itu boleh, sepanjang tidak melanggar koridor-koridor atau rambu-rambu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, apa itu yang bertentangan itu? Yaitu pekerjaan-pekerjaan di mana di situ potensi maksiatnya lebih banyak, ya lebih besar. Misalnya nanti terjadi ikhtilat, terjadi percampuran apa laki-laki perempuan, sehingga yang terjadi nanti Maksiat. bisa TTM juga teman tapi mesra, ada selingkuh. Itu berawal dari lingkungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Benar Ya. banget. Kemudian juga tidak dandan yang berlebih-lebihan ya. Kemudian ya yang paling penting itu setelah tentu saja kerjanya pasti halal ya. Yang kedua adalah harus izin suami. Itu paling penting ya Ustaz. Ini Itu paling poin penting ya. pentingnya. Tidak boleh kita tinggalkan. Jangan pula seorang istri kemudian bekerja apalagi suaminya sampai tidak tahu ya. Waduh. Ini Itu bahaya itu ya. bahaya. Kemudian menerapkan adab atau akhlak yang baik dalam bekerja. Ya, seminimal mungkin kita kurangin lah yang namanya ikhtilat, percampuran laki-laki perempuan. Nah, apalagi kok saya bonceng-boncengan, apalagi sampai yang kalaupun di mobil ya ada 3 orang lah paling enggak lah ya. Kemudian juga pakaian ya tentu saja kita atur ya. Maka alhamdulillah di Wong Solo Group ini pakaian Syar'i ya Ustaz, udah- insya Allah diatur udah sedemikian sedemikian ya, sedemikian syar'i lah. Ya. Kemudian juga pekerjaan itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, lebih ditekankan ya. Pekerjaan ini sesuai dengan fitrahnya wanita. fitrahnya wanita. Ya, apa ada Pak banyak ya. Tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian yang terakhir, nah alternatif terakhir juga yang tidak boleh kita lupakan, kalau bisa pekerjaannya ini bisa kita lakukan Di rumah. di rumah. Ya, insya Allah kalau koridor-koridor ini kita laksanakan diperbolehkan Insya Allah. bagi seorang istri bekerja atau seorang wanita bekerja setelah dia menikah. Nah, Demikian mudah-mudahan ini teman-teman yang ada di cabang-cabang maupun Mujahidah Wong Solo nih. mujahidah yang segenap insan Wong Solo bisa memahami masalah ini sehingga tidak ragu-ragu untuk segera menikah. Dan tetap bisa bekerja ya pastinya. Dan tetap bekerja. Kita juga terbuka, bukan terus kita menikah terus nggak boleh kerja, enggak. Ya, kita tetap ya silahkan ya. Yang penting tetap komunikasi. Insya Allah di tempat kita koridor-koridor ini tetap kita laksanakan. Insya Allah. Begitu. Jadi begitu ya. Maksudnya meskipun bekerja, kalaupun dia memang harus bekerja di luar, jangan melupakan tanggung jawab sebagai istri ya. Betul. Karena itulah tugas utamanya ya Ustadz ya. Oke, baiklah Ustaz. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rinjani. Beliau adalah staf produksi Wong Solo Pal 3 Banjarmasin. Kepada saudara, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana junubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana sagira. Allahumma afina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerahmu hingga kami tidak meminta kepada selainmu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi saqwatil maut wan najata minan nari wa fa indal hisab. Allahumma dfa' anna ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wassuyuf wal muhtalifati wassada'id wal mihan ma jahara minha wa ma batan min baladina haja khassah wa min baladinil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberi kita keberkahan dan insya Allah ilmu kita bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh banyak orang. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustadz jazakallah khair atas Jazakallah khair, kedatangannya. Ustadz. Wa iyyakum. Insya Allah kita bertemu di next episode. Insya Allah, insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Alhamdulillah. Ustadz, marilah kita tutup podcast kita ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asia diingatin lagi supaya Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share dan pantengin terus channel Wong Solo Group setiap hari Rabu di segmen dakwah podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Nah, alhamdulillah nih podcast kali ini udah selesai ya. Jadi saya Putri dan Asia mohon maaf atas salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.